Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syara Waldana dan teman saya Istiani Nani. Kami perwakilan dari kelompok 5, kelas 196C37 akan mempresentasikan kesimpulan dari jurnal yang sudah kelompok kami pilih, yaitu perancangan arsitektur bisnis pada industri aluminium foil di PT Bumi Polyimas Industri atau BPII. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5, yaitu ada Bagus Adi Darmawan dengan NIM 19200-320, ada Istiani Nani yang akan mendampingi saya dengan NIM 19200-425, ada Muhammad Azril Gifari dengan NIM 19201-008, kemudian ada Muhammad Syirami dengan NIM 19200-957, kemudian saya sendiri Syara Waldana dengan NIM 19200-866. Abstrak. Teknologi memiliki dampak besar dalam kehidupan manusia. Pada penelitian ini, framework TOGAF atau The Open Group Architecture Framework digunakan karena framework ini dapat membantu menganalisis kebutuhan perusahaan. Kemudian selanjutnya ada latar belakang. Untuk membangun suatu sistem informasi dan teknologi informasi, dibutuhkan suatu perancangan arsitektur enterprise yang sesuai dengan kebutuhan bisnis di PT BPII. Arsitektur enterprise merupakan salah satu tools untuk membangun keselarasan strategi bisnis dengan melakukan pendekatan sistematis untuk mengelola aset sistem dan informasi. Saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Syara Waldana. Enterprise Architecture Framework digunakan untuk mengatur, mendeskripsikan, dan menampilkan seluruh isi dari informasi yang ada dalam perusahaan. Perancangan arsitektur enterprise ini berguna untuk memberikan suatu blueprint serta usulan platform kepada PT PBII. Selanjutnya ada metode atau kerangka penelitian. Metode atau kerangka penelitian digunakan pada penelitian ini adalah TOGAF. Dimanapun ada tahapan-tahapan yang dilaluinya, yaitu pertama memulai penelitian. Selanjutnya ada studi pustaka, yaitu pengumpulan data-data dari pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini untuk dijadikan sebagai referensi. Selanjutnya ada pengumpulan data, yaitu pengumpulan data dan proses bisnis secara menyeluruh yang dilakukan dengan datang langsung ke PT BPII. Kemudian ada pemetaan proses bisnis dengan value chain, di mana pada tahap ini menjelaskan kegiatan utama dan kegiatan pendukung dari proses bisnis di PT BPII. Lalu ada perancangan enterprise arsitektur TOGAF. Tahap ini membahas perancangan dari usulan aplikasi pada penelitian ini menggunakan framework TOGAF sebagai dasar. Lalu ada hasil pemodelan analisis, yaitu melakukan analisis dengan menyatukan hasil dari pemodelan TOGAF dan ditentukan yang mana akan dibuat proses pengembangannya. Lalu ada blueprint arsitektur bisnis, yaitu membahas mengenai hasil usulan pengembangan yang telah dianalisis sebelumnya. Kemudian proses selesai. Lalu saya ingin menjelaskan dari hasil penelitian. Terdapat beberapa dari hasil penelitian, yaitu yang pertama ada analisis value chain. Tahap ini menjelaskan analisis dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung dalam proses bisnis PT PBII. Berikut adalah gambarnya. Yang pertama aktivitas utama, yaitu ada logistik masuk, bahan baku yang datang ke gudang, akan digunakan uji coba KOA yaitu Certificate of Analysis. Bahan baku ini seperti film maupun cat atau pewarna yang dilakukan oleh quality control. Lalu ada operasi, proses dari awal barang masuk, lalu ke proses produksi pada mesin baik isolation dan rotografur, dan hasil dari produksi tersebut diuji secara berkala, sehingga kemudian masuk ke ruang barang jadi yaitu finished good. Lalu ada logistik keluar, barang jadi yaitu aluminium foil, packaging. Selanjutnya yang kedua, ada interaksi model enterprise planning. Bagian ini mengacu pada fase E dari TOGAF yaitu opportunities,
dan salutation. Berikut gambar interaksi dari model enterprise planning. Di sini ada 3. Di rencana ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Saya akan menjelaskan dalam jangka pendek. Terdapat sistem DSS supplier, sistem pembantu PT PBII dalam menentukan pemasok untuk bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi. Website e-commerce mengembangkan website yang dimiliki PT PBII menjadi media agar lebih memudahkan cara berinteraksi dengan klien. Lalu jangka menengah, website untuk menerima karyawan baru yang dapat membantu PT PBII dalam mencari kandidat karyawan atau pelamar pekerja. Sedangkan aplikasi inventory yang membantu pihak produksi dalam permintaan barang ke gudang warehouse. Ada jangka panjang, aplikasi monitoring sales yang berguna untuk memantau pekerjaan sekaligus lokasi dari sales, dan aplikasi pengajuan cuti yang membuat pengajuan cuti oleh karyawan menjadi lebih efisien. Lalu yang ketiga ada GAP, arsitektur bisnis, yaitu membahas tentang arsitektur bisnis saat ini dan menjelaskan perencanaan IT dan IT mana yang harus diimplementasikan di masa depan. Berikut adalah gambarnya. Menjelaskan tentang arsitektur bisnis pada gambar tersebut, ada aplikasi yang sudah digunakan seperti Accurate 5 Dulex, Omega Soft Spiral, Salutation tetap digunakan atau dipertahankan. Lalu ada pengisian form pengajuan cuti dan permintaan barang yang masih dilakukan secara manual. Akan digantikan, replace. Terakhir ada yang akan ditambahkan, add, yakni DSS Production, website e-commerce, website untuk penerimaan karyawan baru, aplikasi inventory, aplikasi monitoring sales, dan aplikasi pengajuan cuti. Berikut adalah keterangan gambarnya. Selanjutnya, yang keempat, ada desain arsitektur bisnis. Berikut ini adalah desain arsitektur bisnis yang berjalan saat ini pada PT PBII. Berdasarkan gambar desain arsitektur bisnis saat ini, dijelaskan dimulai dari yang pertama, terdapat klien yang mengajukan purchase order PO ke bagian kedua, marketing. PT PBII di sini klien akan mendapat sampel produk dari marketing. Marketing mengajukan estimasi dan penawaran harga produksi. Lalu yang keempat, ke PPIC mendapat sales order SO dari marketing ke pihak PPIC, mempelajari bahan baku dan waktu yang dibutuhkan untuk produksi. Jika bahan baku tidak ada, PPIC membuat purchase request ke bagian yang keenam, yaitu purchasing. Purchasing membuat purchase order melalui Accurate lalu dicetak, kemudian dilihat oleh general manager yang ketujuh. Setelah PO disetujui, bagian purchasing melakukan order bahan baku dan memberi info ke bagian gudang yang ke-8 untuk mempersiapkan BAPB, yaitu berita acara penerimaan barang melalui Accurate. Lalu dari PPIC yang keempat diteruskan ke bagian admin produksi. Yang kelima, untuk pemerintah produksi dilanjutkan berita kerja ke bagian produksi. Yang kesembilan, kinerja produksi akan dipantau dan hasil produksinya akan diuji secara teratur oleh bagian yang ke-11, yaitu quality control. Namun, jika bagian produksi membutuhkan bahan baku atau bahan penolong, harus mengajukan form pengajuan barang ke bagian gudang. Stok bahan baku maupun penolong yang akan habis di bagian gudang akan mengajukan form purchase request ke bagian purchasing.
Bahan baku yang akan datang untuk proses produksi akan diuji coba oleh KOA, oleh bagian quality control, lalu hasil produksi yang sudah selesai dan diperiksa oleh quality control dan ditempatkan di gudang barang jadi dan siap dikirim ke klien. Karyawan PT PBII yang ingin mengajukan cuti harus mengisi form pengajuan cuti, meminta ACC atau approve oleh ketua departemen dan general manager melalui HRD yang ketiga. Untuk pencarian karyawan PT PBII, membuat iklan dan disebarkan kepada calon karyawan atau pelamar. Untuk proses penggajian karyawan melalui solicitation yang diproses dahulu oleh bagian yang ketiga yaitu HRD, lalu diteruskan ke Omega yang penggunaannya dikendalikan oleh General Manager yang ketujuh. Lalu selanjutnya ada desain infrastruktur bisnis yang diusulkan. Selanjutnya desain arsitektur model bisnis berikut ini yang dipadukan dengan aplikasi yang akan diusulkan. Yang pertama, DSS Production membantu PT PBII dalam menentukan supplier untuk bahan baku maupun bahan penolong. Selanjutnya, website e-commerce dengan mengembangkan website perusahaan agar mampu menjadi media penghubung antara klien dengan PT PBII melalui marketing. Lalu, website untuk penerimaan karyawan baru membantu perusahaan mencari calon karyawan atau pelamar kerja. Lalu ada aplikasi inventory membuat proses permintaan barang atau bahan dari bagian produksi ke bagian gudang menjadi efisien. Lalu ada aplikasi monitoring sales, memantau lokasi dan kinerja dari sales PT PBI saat di luar perusahaan. Lalu yang terakhir ada aplikasi penggunaan pengajuan cuti, membuat proses pengajuan cuti karyawan lebih efisien. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas waktunya. Maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.